Saya sebenarnya ingin langsung ke Bung Said Didu, karena Bung Said Didu ingin berbicara sesuatu. Tapi sebelum saya Bung Said Didu, saya ingin pertanyaan singkat aja ke Bung Ferry Amsari. Kalau tadi Anda katakan dibacakan di DPR, katakanlah disetujui, ada beberapa partai yang kemudian mendukung proses dan seterusnya. Prosesnya kan panjang banget, nggak hanya di DPR, ada di MK, balik lagi nanti ke MPR. Lewat 2029 belum selesai. Itu yang kemudian dikatakan tadi halusinasi. Nggak mungkin, kan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Lebih dekat lagi, mohon maaf. Tidak mungkin akan lewat 2029, kan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang MD3. Perkara pemberhentian presiden itu akan disidangkan MK hanya 90 hari. 90 hari di MK? Di Mahkamah Konstitusinya. Oke, proses di DPR sebelum ke MK? Ya tentu kalau proses itu berjalan dengan mengajukan usul dari 25 anggota DPR, minimal dari 2 fraksi, dan minimal dua fraksi 25 orang. 25 orang, oke. Nanti akan dibawa ke dalam paripurna yang wajib dihadiri 2/3 anggota DPR dari 580, dan dari 2/3 yang hadir itu kalau ternyata 2/3-nya menyetujui untuk lanjut ke Mahkamah Konstitusi. Bagi saya penting di Mahkamah Konstitusi dalam 2 hal. Satu, membongkar apakah kebenaran ini secara hukum terbukti atau tidak. Kedua, memperlihatkan apakah MK fair dengan tidak terlibatnya sang paman dalam beracara, karena pamannya masih di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 2 hal penting yang perlu kita lihat. Dari bicara mungkin tidak mungkin, konstitusi bilang mungkin, kita masih mempertanyakan konstitusi mungkin atau tidak mungkin, bagi saya aneh betul. Oke. Bung Said silakan. Menurut Anda juga Anda sependapat dengan Bung Ferry? Mungkin, bukan tidak mungkin, bukan halusinasi. Malah menurut saya lebih gampang. Lebih gampang? Begini, tadi Bung siapa? Anak muda? Pangeran. Saya tuh pengagum Habibie. Tapi saya tidak berani menyatakan Habibiku. Habibiku? Ya. Jadi saya nggak tahu Gibran sehebat apa sehingga sudah menjadi Gibranku gitu loh kira-kira. Nah, saya mau begini, maksudnya kekaguman kepada pribadi janganlah terlalu ini karena itu menjadi apa namanya. Tapi PSI kan juga sama, Jokowisme misalnya. Ya itu, nah itulah. Maksud saya beda sikap saya. Saya kagum sekali Habibie sampai saya. Katanya setara Nabi. Nah, gitu. Nah oke. Itu dulu anak-anak muda jangan terlalu mendewakan. Nah, begini. Saya pikir pemaksulan ini umumnya pemaksulan itu untuk kepentingan negara. Jadi jangan dibawa kepentingan tim sukses apa segala. Kita lihat, kita udah berkali-kali melakukan pemaksulan kok. Biasa saja, Bung Karno dimaksulkan, Pak Harto dimaksulkan, Pak Habibie itu setengah dimaksulkan, Gus Dur dimaksulkan. Tidak ada kaitan, jadi jangan dibawa-bawa bahwa karena ini tim sukses. Semua pemaksulan itu kepentingan negara, bukan kepentingan seseorang. Itu lihat. Tapi bedanya, Bung Karno itu pemaksulan, tapi rata-rata yang dimaksulkan ini adalah orang yang punya sikap kenegaraan. Jadi pada saat lihat masyarakat Indonesia untuk menyelamatkan negerinya, maka dia memilih memaksulkan dirinya. Itu yang terjadi. Bung Karno tuh kalau mau bertahan bisa, sangat bisa. Pak Harto, saya anggota MPR saat itu. Bung Said, paham betul saya. Sudah anggota MPR saya 98. 30 sekian. Masih anak muda. Jadi Pak Harto kalau mau bertahan waktu itu sangat bisa. Sangat bisa. Saya kan di dalam. Mungkin bapak-bapak masih di luar. Saya keluar di luar tuh paling 1.500-an orang kok. Jadi kalau Pak Harto mau nggak ribet, masih satu komando kok. Masih dia pegang semua. Tapi dia pikir ini demi negaranya, maka dia pilih mundur. Itu sikap kenegaraan. Jadi tolong kita jangan terlalu dibawa seakan-akan negara ini mau kiamat dengan Anda ide pemaksulan. Biasa-biasa saja lah. Biarkan proses ini demi negara. Oke? Pada saat Gus Dur, sama. Gus Dur tuh kalau mau bertahan, itu sudah menyatakan, masa NU mau bergerak. Ya kan? Tapi Gus Dur menyatakan jangan bergerak.
Saya yang itu jadi. Nah, yang bahaya adalah kalau didorong terus jangan kau mundur. Itu yang bahaya, bisa terjadi clash berbangsa. Pak Habibie, saya saksi sejarah. Kita membujuk Pak Habibie jangan mundur, Pak. Bapak maju saja, pada saat ditolak pertanggungjawabannya oleh MPR. Saya di rumah beliau. Sudah. Ini demi bangsa dan negara. Nah, jadi sikap-sikap penegaraan ini mari kita bangun bersama. Jadi yang usah ini bekas tim sukses ini. Pak, saya bekas tim sukses Prabowo. Jadi janganlah, jangan membawa-bawa itu. Ini, mari kita berpikir saja kalau sudah menyangkut negara, biarkan saja proses itu berlanjut dengan dengan mekanisme yang ada. Itu normal-normal saja. Ya itu kan faktanya memang begitu, Bang Said Didu. Ya. Bang Said Didu ini jubirnya Amin. Ya, tapi nggak usah. Fahrul Rozi itu tim suksesnya Amin, itu kan fakta aja. Saya menyampaikan fakta, kan nggak usah panik juga. Nggak usah dibawa, itu normal-normal saja. Sama dengan Anda bertahan, mempertahankan normal saja. Saya biasa aja menyampaikannya ke publik bahwa ini yang menyampaikan itu tim sukses yang lalu, kan biasa aja juga. Nah, tapi jangan dianggap bahwa itu suara itu suara untuk bangsa dan negara. Soal pemakzulan akhirnya sudah diklaim di depan bahwa ini kepentingan negara. Duh, saya bilang. Itu kan perspektifnya Bang Said Didu, kepentingan negara. Boleh nggak saya bicara gitu dulu? Iya tadi Pak Said Didu komplain soal itu kan begitu kan. Saya menyatakan semua pemakzulan yang terjadi adalah kepentingan negara. Salahkah? Enggak kan? Pemakzulan yang mana? Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, Pak Habibie setengah, salahkah? Normal saja kan, jadi nggak usah. Nah, terus ini kepentingan apa? Iya, apa? Ya, jadi jangan menuduh. Karena situasionalnya juga berbeda, Bang. Jangan menuduh para pengusul ini juga kepentingan negara. Ini belum masuk pada situasi yang memang seperti itu. Gitu. Untuk Gibran, Bung Said sendiri mengatakan bahwa ini kepentingan negara. Ya, yang mengusulkan pasti menganggap kepentingan negara. Yang mengusulkan normal saja dong. Purnawirawan TNI. Ya normal saja dong menyatakan. Nah, yang bertahan juga menyatakan kami bertahan untuk kepentingan negara. Jadi nggak usah terlalu dibiarkan saja. Jadi ukurnya sederhana aja. Betul nggak kepentingan negara atau tidak? Apakah dilakukan dengan cara yang tepat atau tidak? Betul. Itu aja. Ya, kalau mereka misalnya menggunakan senjata minta supaya Gibran mundur, jelas itu bukan kepentingan bangsa dan negara. Tapi kalau mereka berkirim surat ke DPR, berkirim surat ke ya diuji. Oke, saya lanjut. Itu aja. Jadi nggak usah berdebat kepentingan negara atau tidak gitu. Nah, saya menceritakan semua pemakzulan yang terjadi itu kepentingan negara. Bukan kepentingan ideologinya Bung Karno, bukan kepentingan ideologinya Soeharto, bukan kepentingan ideologinya Gus Dur, bukan kepentingan ideologinya Habibie. Semua yang mengusulkan kepentingan negara. Dan prosesnya proses kenegaraan. Jadi biarkan saja berproses itu. Yang bertahan juga bertahan aja, itu normal saja. Jadi nggak usah menuduh orang lain itu kepentingan kelompok, biasa-biasa saja. Nah, saya menyatakan, orang menyatakan ini rumit sekali. Sebentar dulu, sistem pengambilan keputusan kita di DPR itu hanya 5-7 orang di Indonesia menentukan. Ketua umum partai politik. Ketua umum partai politik menelpon fraksi, selesai barang itu. Jadi jangan terlalu dianggap bahwa nggak usah menghitung jumlahnya Pak Bung Ferry. Kalau Megawati menyatakan sekian, maka sekian jumlahnya. Prabowo menyatakan sekian jumlahnya. Jadi nggak usah terlalu nggak ribet-ribet seperti yang dibayangkan. Nah, sekarang saya berharap bahwa pemimpin-pemimpin negara ini betul-betul menjadi negarawan memikirkan. Begini, saya biasa berdiskusi dengan pensiunan-pensiunan jenderal itu. Yang ada di kepala mereka juga adalah kalau ada cacat dalam bernegara, jangan cacat itu dipelihara. Siapa tahu bisa diperbaiki cacat itu. Dan dihentikan jangan sampai terulang lagi. Itu normal saja. Kan dia menganggap ada cacat. Maka cacat itu kalau ada sakit di tubuhmu maka obati. Segera, jangan biarkan terus itu menjadi kanker akan datang. Nah, kira-kira itu yang ini. Jadi yang terbayang oleh saya nggak tahu itu mereka berkumpul, Megawati, SBY, Agus, AHY, Bahlil dan lain-lain. Kira-kira negara yang mau diapain?
Kang Bang Bahlil masa ketua Partai Golkar mendukung pemakzulan? Saya agak jauh saya berpikir itu. Nah, maksud saya berkumpul mereka mengambil ini itu, tapi Harmoko dulu. Ya, Harmoko lebih. Nah, jadi maksud begini. Ada sesuatu pasti di balik itu. Ya, jadi kita lihatlah. Ini kan tadi dikatakan, ini dinamika Jangan-jangan PSI juga balik badan loh. Jangan. Ya. Nah, dinamika ini, nggak bakal. Dinamika ini akan menimbulkan kulminasi pemikiran kebangsaan akan lahir dari pemimpin-pemimpin. Itu biasa. Nah, kita lihatlah 98 saya sebagai anggota DPR dari Golkar saat itu terkaget-kaget, kok kayak begini? Kayak begini. Kurang loyal apa namanya orang-orang sekitar Pak Harto? Tahu-tahu 9 menteri mundur di Gedung Bappenas. Ya kan? Nah, terus habis itu Harmoko menyatakan, yang baru berapa bulan menyatakan Pak Harto 90 sekian 100% orang memilih Bapak harus maju lagi. Pak Harto menyatakan nggak mundur. Hanya sekian bulan menyatakan Pak, rakyat sudah menolak Bapak. Itulah dinamika politik. Jadi tidak usah kita santai-santai aja lah melihat dinamika ini. Kita lihatlah. Jadi bahwa yang bertahan saya pemakzulan Gus Dur saya ikuti betul. Pemakzulan Gus Dur kan awalnya kasus Bulog, tapi bukan itu penyebabnya dimakzulkan. Saya ingat gitu loh kira-kira. Dikit aja. Ini enak nih cerita-cerita kasus. Saya berteman akrab dengan Gus Dur. Saya ikut membentuk Forum Demokrasi. Gus Dur kemudian jadi presiden. Satu waktu, mungkin baru 2 bulan, Gus Dur bertemu dengan Tommy Soeharto di Hotel Borobudur. Di depan pers saya bilang, Gus Dur, Anda sudah cacat legitimasi. Mundur. Marah satu Forum Demokrasi. Dan akhirnya dia lengser. Bukan karena pertemuan itu. Tetapi buat saya nggak ada soal. Demi apa? Demi bela siapa waktu itu? Yang saya minta Gus Dur mundur. Lawannya siapa? Gus Dur legitimasinya kuat banget. Tetapi satu persoalan kecil itu membuat neuron di kepala saya itu, loh kok berintegritas Gus Dur mau bertemu dengan Orde Baru. Itu yang namanya legitimasi. Itu bukan kepentingan negara. Memang bukan kepentingan saya kok. Apa yang salah dengan saya? Kepentingan saya nggak ada urusan dengan negara waktu itu. Tetapi orang itu Gus Dur, karena saya kasih benchmark tinggi itu. Kalau Gibran setaraf itu, saya nggak akan tegur. Karena nggak mungkin dia mampu untuk melakukan itu, karena dia nggak punya kapasitas untuk berpikir secara etis, maka tidak boleh kita hukum dia secara etis. Gus Dur punya kapasitas, maka kita hukum dia secara etis tuh. Kalau begitu Gibran mau dihukum secara apa? Itu namanya kedangkalan dari kekuasaan. Dia nggak tahu apa salahnya. Bagaimana mau nerangkan? Hannah Arendt dulu bilang begitu bahkan. Itu Goebbels itu, anak buahnya Hitler, nggak tahu apa yang dia bikin salah sehingga waktu di sidang di Nuremberg dia bilang, apa salah saya? Jerman, negeri yang menumbuhkan filsafat, pikiran kritis, ditipu oleh Hitler dan semua bilang apa salah Hitler? Ini soal cara kita berpikir. Jadi kalau mau dikatakan tadi bahwa memang kalian mewakili kepentingan negara? Enggak, saya enggak mewakili kepentingan negara. Saya mewakili kepentingan etis saya tuh. Mana lebih tinggi, kepentingan etis saya atau kepentingan negara? Coba, yang mau jawab. Dalam soal Gibran misalnya. Saya punya pengalaman personal dengan Gibran, datang ke rumah saya, bicara tentang etik. You nggak pernah bicara 4 mata, you pernah bicara 4 mata? Berjam-jam saya suguhin kopi di situ. Dengan maksud, oke, you bicara anak muda, saya dorong. Jadi saya paham itu sehingga saya katakan, kalau you bertiga bilang, Rocky Gerung mewakili negara, kagak. Saya mewakili pengetahuan etis saya tentang manusia itu. Full stop. Oke.
Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.